Kasusnya Resa Rosano ini ya, bener-bener ya, Mamski ngeliat Resa ini anak yang sabar banget ya, seorang pemuda 24 tahun, dilahirkan tapi tidak diinginkan. Jadi sudah ada pengakuan dari ibu kandungnya yaitu Denada. Dan Denada ini membuat pengakuan. Oke, wait. Tunggu sayang ya. Oke, jadi Denada ini membuat pengakuan secara online ya. Udah check out payment, thank you. Secara online, secara video gitu ya, secara video. Oke. Tapi pengakuan ini dinilai oleh pakar apa namanya, psikolog ya, oleh seorang psikolog. Dianalisa suaranya seperti kalau nih. yang lalu wajah Denada kurang dapat dianalisa ekspresi wajahnya. Sekarang kita menggunakan kanal yang lain. Kita bisa menggunakan suara untuk menganalisa ekspresi atau emosi yang dirasakan saat dia memberikan klarifikasi. Berikut analisanya, yuk sini merapat. Coba dengerin pelan-pelan. Mulutnya bilang, itu kekhilafan saya dan saya minta maaf. Tapi vibe suaranya lebih ke gugup, ragu, dan ngerem. Ini yang dalam psikologi disebut emotional incongruence. Ada konflik internal. Kata-katanya minta maaf, tapi nada suaranya seperti bilang, "Oke, hati-hati, jangan salah ngomong." Bukan bohong, tapi lebih ke perang dingin antara hati dan strategi. Perhatiin jeda-jedanya. Panjang, sering, dan muncul di momen-momen krusial. Ini bukan jeda ala sinetron yang nunggu back sound. Ini tanda kognitif load. Otaknya lagi kerja lembur. Bukan cuma mengingat kejadian, tapi juga bisa jadi ada pikiran. Kalau gue ngomong gini, aman gak ya? Kalau kalimat ini dipotong media, bahaya nggak ya? Jeda itu muncul karena konflik batin. Ada mekanisme pertahanan diri yang aktif, menyaring setiap kata supaya tetap di jalur paling aman secara publik. Jadi yang kita tonton di sini bukan curhat tanpa filter, tapi hasil tarik tambang antara perasaan dan pencitraan. Bukan ngomong dari hati, tetapi lebih ke ngomong sambil mikir 1000 langkah ke depan. Inilah kenapa pola bicaranya terdengar terfragmentasi, seolah setiap kalimat ketahan di tenggorokan. Dalam psikologi komunikasi, ini disebut over self-monitoring. Dia sangat sadar setiap kata sedang ditimbang, di screenshot, di judge, dan siap dijadikan headline. Fokusnya bukan lagi, gue jujur gak ya? Tapi kalimat ini aman gak ya buat karir gue? Dan jujur aja, ini manusiawi kak. Denada itu public figure. Di era sekarang, satu kata salah bisa bikin karir puluhan tahun langsung dirujak netizen tanpa sambal. Jadi wajar kalau public image management move on. Yang bicara di depan kita ini bukan cuma seorang ibu, tapi juga seorang artis yang lagi menjaga hidupnya tetap utuh di tengah badai opini publik. Jadi penyesalan palsu? Belum tentu sih. Emosinya mungkin ada, tapi sudah lewat filter keamanan tingkat tinggi sebelum dikonsumsi oleh publik. Dan kalau nada suara aja udah dijaga seketat itu, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan alasan-alasan yang dia pakai dalam klarifikasi? Itu yang akan kita bedah di video selanjutnya. Jadi stay tune lagi. Mana tuh video selanjutnya? Ini bagus ya, dia ini adalah MKS Learning. Ya, MKS Learning. Dia memang punya cara untuk meneliti bagaimana
gestur dan suara. Kalian yang penasaran Nah, gimana ini. ekspresi Denada Ini yang punya dengan akunnya ya. pengakuannya atas Reza setelah kemunculan Reza Rizky Rosano yang mengaku sebagai anak Denada yang selama ini diabaikan. Akhirnya Denada buka suara lewat video klarifikasi. Nah, pertanyaannya sekarang, itu ekspresinya beneran sedih dan menyesal atau wajahnya lagi mode default? Di video klarifikasinya, Denada mengakui bahwa Reza Rizky Rosano memang anak kandungnya. Dia juga menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan alasan kenapa Reza dititipkan ke orang lain hanya 10 hari setelah dilahirkan. Katanya sih, karena belum siap secara psikologis. Oke. Tapi sekarang coba kita cek, apakah perasaan itu benar-benar keluar di wajahnya. Hasil analisis mikroekspresi menunjukkan satu hal yang cukup dominan, Apa tuh? netral. Iya, netral. Disusul oleh ekspresi surprise dan cuman ada sedikit tipis banget sadness di beberapa momen. Lah, kok bisa? Tenang, ini bukan berarti nggak ada emosinya ya. Bisa jadi ini efek dari beauty treatment yang dilakukan cukup intens. Ketika otot wajah dibuat terlalu rileks, demi estetika, ekspresi emosi jadi kurang nendang. Wajahnya kelihatan tenang terus, padahal di dalamnya bisa jadi rame. Singkatnya nih, emosinya ada, tapi sinyal wajahnya lagi low battery. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ekspresi surprise-nya cukup tinggi? Apakah Denada kaget sama omongannya sendiri? Jawabannya enggak juga. Ini yang disebut false positive. Alis yang terangkat permanen akibat treatment sering terbaca sebagai ekspresi terkejut. Padahal itu bukan reaksi. Itu settingan wajahnya sekarang. Jadi apakah ketulusan Denada bisa kita nilai cuma dari mikroekspresinya? Jawabannya nggak bisa sepenuhnya. Lalu apakah dia benar-benar sedih dan menyesal? Petunjuknya jangan lihat dari mikroekspresi, tapi justru bisa kita lihat dari suara dan kata-kata yang ia pilih. Dan itu kita kupas di video selanjutnya. Jadi stay tune ya. Oh, makanya karena sulit dilihat dari ekspresi wajah, baru didengarkan dari suara. Dan dari suara tadi udah dicek juga pakai mesin suaranya itu, nadanya itu banyak yang terlalu datar aja, tapi nggak ada kesedihan, tapi lebih dominan itu hanya untuk mempertahankan karirnya dan tetap bisa eksis kayak gitu ya, usaha-usaha itu. Oke, nanti kita lihat lagi nextnya ya, apa yang akan dibedah sama akun ekspresi dari gestur, dari ekspresi wajah ya, membaca gestur dan ekspresi wajah gitu, seperti itu. Seru banget ya, ada yang bisa ngelihat kayak gini, sumpah guys. Ini juga Robby Trimonti baru dilihat juga. Viralnya buku memoir Broken Strings yang ditulis oleh Aureli, netizen mulai mencari siapa tokoh asli di balik Nah ini, tokoh-tokoh yang oke, ini si ibu ini nih punya alatnya loh. Buset, dia sampai punya berapa layar itu? Ya Allah bu. Follow dia dulu bu. Gue mau follow dia dulu. Ini bagus ya. Soalnya sebagai masukan juga buat aku kan yang mengupas berita-berita viral ya guys. Masukannya kan kalau kayak begini enak nih. Mati deh tuh lampu gue. Bentar ya. Bentar ya. Lebih kepada hati-hati ya Mams. Iya, dia tuh hati-hati banget, takut salah ngomong. Makanya Mamski bilang kan, waktu dia mengeluarkan statementnya di akunnya dia posting, sangat disayangkan gitu loh. Gue mikir gini, ngapain ya postingan doang? Untuk apa buat netizen? Kan gue bilang gitu.
hanya untuk netizen. Nggak perlu untuk netizen, yang penting itu kan buat anaknya. Permintaan maaf secara tulus, dia ke anaknya, entah dia peluk anaknya, dia ngomong sama anaknya, Hai, kalau yang dia tampil berdua atau apa, kan kayak gitu kan. Yang Mamski pikir tuh bakal dilakuin seorang ibu yang pada akhirnya harus mau nggak mau mengakui anaknya gitu loh guys. Mau nggak mau lah, anaknya udah keluar minta pengakuan. Ya kita yang mengakui dengan cara yang benar. Ya merangkul, gimana sih? Mendatangi, bertemu. Tapi kan ini nggak ada sama sekali sampai sekarang. Malah yang keluar itu statement-statement dari adik-adiknya kan. Adiknya yang di Australia bikin video call masuk ke acaranya Fanny Rose. Acara apa tuh namanya? Ini jazz, ini musik jazz. Acara apa tuh namanya? Fanny Rose. Nah itu. Terus nggak ngerti. Mamski nggak paham sama sekali. Mereka nih kenapa begini. Terus masalah mobil juga. Acara rumpi. Terus masalah mobilnya juga. Bukannya diselesaikan baik-baik, malah bikin klarifikasi lagi. Klarifikasi yang baru lagi tentang mobil, melawan pula dari apa yang sudah pengacaranya Resa, yaitu kakaknya Resa ya, kakak tapi om sebenarnya, karena kan Resa itu diambil sama Bu Ratih sebenarnya neneknya Resa gitu loh. Dan ini pengacara adalah omnya Resa sebenarnya, iya kan, tapi jadi kakaknya Reza gitu loh, karena si Resa sudah diambil sama Bu Ratih sebagai anak. Kocar kacir statusnya Resa ini. Nah, jelas banget kan keluarga itu di keluarga Bu Ratih ya, Bu Ratih, Resa dan si Om Ronald di podcastnya Densu mengatakan uangnya cuma 20 juta yang dibayarkan untuk mobil Avanza itu. Tapi ini adiknya nih bisa nulis 105 nih. Buktinya mana 105 ini? Gitu loh guys. Enggak nemuin, makanya gue bingung, malah pergi ke luar negeri ya. Bingung gue. Bentar guys ya, ini Mamski tutup dulu sebentar. Abis ini gue balik lagi. Stay tune tetap ya, stay tune ya. Mamski tutup dulu. Soalnya ini gue lihat sinyalnya agak kendor. Gue mau matiin wifi dulu. Nanti ku hidupin lagi, ku nyalain lagi ya wifi-nya ya. Soalnya lagi hujan deras sebentar ya. 5 menit ya, 10 menit ya, 10 menit.